Keberadaan lubang hitam sudah diprediksi lebih dari 1 abad yang lalu menggunakan persamaan matematika. Walau kita telah berhasil memotretnya untuk pertama kali, lubang hitam masih menyimpan banyak rahasia. Seperti kembarannya yang bahkan lebih misterius, lubang putih yang benar saja. Bayangkan jika kita bisa merekam lubang hitam dalam video, menontonnya menyedot dan memangsa benda apapun yang mendekat, bahkan cahaya. Sekarang, ambil rekaman ini dan putar terbalik. Beginilah gambaran lubang putih, kebalikan dari lubang hitam yang memuntahkan benda-benda. Mari kita ambil contoh yang lebih sederhana. Pergilah ke tempat cuci piring. Nyalakan keran dan lihat air mengalir ke saluran pembuangan. Bayangkan saluran ini adalah lubang hitam. Tarikannya terlalu kuat bagi aliran air untuk menghindar. Sekarang fokus pada aliran airnya. Saat menyentuh permukaan bak cuci piring, air menyembur ke segala arah dengan sangat kuat sehingga air tidak dapat mengalir kembali. Seperti inilah kerja lubang putih. Jika kamu bisa meluncur keluar angkasa dengan roket, kamu akan menemui tantangan terbesar, gravitasi bumi yang takkan melepaskanmu. Kecuali mesin yang digunakan sangat kuat dan kecepatanmu cukup mencapai apa yang dinamakan kecepatan lepas. Sementara itu, gravitasi lubang hitam sangat besar sehingga sulit menjangkau kecepatan lepasnya yang lebih besar daripada kecepatan cahaya. Dan tak ada saingannya di alam semesta. Bayangkan gaya gravitasi ini dengan arah yang berbeda. Alih-alih menyedot, gaya ini mendorong keluar. Seperti halnya tidak dapat lepas dari lubang hitam, cahaya juga tidak dapat mendekati lubang putih. Terdengar aneh karena lubang putih memiliki massa, jadi seharusnya juga punya gravitasi. Seperti objek ruang angkasa lainnya, lubang putih seharusnya menarik materi lain. Layaknya matahari yang membuat planet-planet melayang di sekitarnya, atau seperti bumi membuat kakimu tetap menapak di tanah. Lubang hitam punya batas luar yang disebut horizon peristiwa. Di dalamnya terdapat gravitasi yang paling kuat. Jika melewati batas ini, maka benda tak akan bisa melepaskan diri. Sebaliknya, horizon peristiwa dari lubang putih akan menjadi perbatasan yang tak bisa ditembus. Lubang hitam terus-menerus melahap materi di sekitarnya. Awan gas berukuran besar dan debu yang tidak tersedot akan berputar di sekelilingnya. Mereka membentuk kumpulan piringan bercahaya yang pipih karena berputar terlalu cepat. Berbeda dengan lubang hitam, lubang putih kemungkinan tidak berotasi. Jadi, dia tidak akan punya piringan bercahaya seperti ini. Tidak ada bukti keberadaan lubang putih seperti yang kita bayangkan di alam semesta. Sejauh ini, mereka hanya sebatas teori matematika. Selain itu, objek besar yang terus-menerus memuntahkan materi pasti mudah terlihat. Tapi kenyataannya tidak ditemukan dimanapun. Tapi ada beberapa teori mengenai lubang putih tersebut. Ingat pelajaran di sekolah, materi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Itu berarti jumlah massa dan energi di alam semesta itu tetap. Misalnya, saat kamu membakar batang kayu, hasilnya jelaga, abu, dan gas jumlahnya akan sama dengan materi yang dibakar. Dan apapun yang terjadi pada suatu partikel, ia masih memiliki informasi mengenai asalnya. Ini tidak berlaku bagi lubang hitam. Para ilmuwan percaya bahwa massa yang dimiliki lubang hitam menguap seiring waktu karena lubang hitam meloloskan energi. Bahkan jika lubang hitam kehabisan seluruh massanya, tetap saja tidak akan ada informasi mengenai apa saja yang sudah disedotnya. Lalu, kemana semua materi itu pergi? Kita terbiasa berpikir bahwa sumber kekuatan lubang hitam adalah keanehan di pusatnya. Ini merupakan sebuah titik yang sangat kecil, namun sangat padat, sehingga fisika dan matematika tidak berguna. Nyaris seperti mengacaukan kenyataan. Beberapa astronom berpikir bahwa alih-alih keanehan di pusatnya sebagai objek yang padat, pasti ada sebuah bukaan jauh di dalam lubang hitam, yang mengarah ke suatu titik di alam semesta atau semesta yang sama sekali berbeda. Dan mungkin saja di ujungnya ada lubang putih. Teori ini akan mengatasi masalah sebelumnya soal hilangnya informasi. Materi tersebut menuju ke suatu tempat, bukannya menghilang. Pendapat lain menyebutkan bahwa lubang putih mungkin merupakan sebuah periode dari siklus hidup lubang hitam, yaitu akhir dari lubang hitam. Jika terus kehilangan massa, suatu saat lubang hitam akan kehabisan massanya, lalu menghilang. Tapi di tahapan akhir ini, ia mungkin saja berubah jadi lubang putih. Ini menjelaskan mengapa kita tidak dapat mendeteksinya karena hampir mustahil menemukan lubang hitam yang menguap.
di mana penguapannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Kita tahu bagaimana lubang hitam muncul. Sebuah bintang yang lebih besar daripada matahari mencapai saat di mana gravitasinya membuatnya hancur menjadi ledakan supernova. Ternyata lebih sulit untuk memahami bagaimana lubang putih terbentuk, selain anggapan bahwa ia adalah hasil dari penuaan. Penuaan sebuah lubang hitam alih-alih bintang. Lubang hitam pertama dalam sejarah alam semesta terbentuk sesaat setelah ledakan Big Bang. Dan lubang hitam pertama ini adalah kandidat yang pas untuk menghasilkan lubang putih. Pendapat ini juga membuat para astronom berpikir bahwa lubang putih mungkin jauh lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya, yaitu berarti seukuran bakteri. Ini yang membuatnya tak terlihat. Tak akan ada yang bisa menggapainya karena kekuatan gaya tolaknya. Namun tetap saja, lubang putih memiliki massa. Dengan kata lain, mereka bisa jadi adalah materi gelap yang misterius, yang membentuk 85% dari alam semesta dan masih belum bisa diamati. Ada yang mengatakan bahwa ledakan Big Bang itu sama mencurigakannya seperti lubang putih. Sebuah titik kecil yang tiba-tiba meledak dan menyebar ke segala arah, menghasilkan semua materi yang kemudian menjadi bintang, galaksi, planet, dan kehidupan. Pada 2006, satelit NASA menangkap ledakan sinar gamma yang sangat kuat. Lubang hitam bisa diibaratkan seperti omnivora yang melahap objek apapun di dekatnya. Planet, bintang, awan gas, atau penjelajah antar galaksi yang bernasib nahas bisa aja tertarik ke dalamnya. Padahal lubang hitam nggak melahapnya karena kelaparan atau sengaja memburu benda langit. Ia cuma menyedot benda apapun yang ada di dekatnya dengan meregangkan objek tersebut sampai setipis spaghetti, lalu mengoyaknya sampai ke atom. Lubang hitam adalah materi besar yang dikemas dalam paket super kecil. Bintang yang ukurannya 10 kali lebih besar dan lebih berat dari matahari bisa dimampatkan ke area kecil yang diameternya cuma sekitar 800 km. Lubang super besar ini sangat padat dan gravitasinya sangat kuat. Sampai-sampai cahaya pun nggak bisa lolos dari jeratnya. Lubang hitam lain pun nggak punya titik tetap di luar angkasa. Bintang, planet, asteroid, komet, lubang hitam, dan semua objek yang ada di alam semesta ini terus bergerak. Makanya, kondisi di dalamnya terus-terusan heboh. Para peneliti telah mengamati lubang hitam besar di salah satu pusat galaksi mulai dilahap oleh lubang hitam yang lebih besar, dan ukurannya bisa berubah jadi sangat besar. Di pusat galaksi terbesar, ada lubang hitam yang masanya bisa mencapai jutaan sampai miliaran kali lebih berat dari matahari. Dan salah satu caranya yaitu dengan melahap lubang hitam lain. Lubang hitam yang saling menyatu merupakan objek yang sangat kuat dan aktif di alam semesta. Jadi, 1,3 miliar tahun lalu, ada dua lubang hitam yang saling berputar. Lubang yang lebih besar menghisap lubang hitam kecil, kemudian membentuk spiral. Perlahan tapi pasti, orbitnya kian rusak dan dua lubang hitam ini terus mendekat. Setelah posisi keduanya sangat mepet, piringan debu dan gas di sekelilingnya saling bercampur, lalu menghasilkan pusaran yang menjulang tinggi. Ukurannya panjang dan menjulang di atas pusat piringan. Akhirnya, kedua lubang hitam ini menyatu menjadi lubang hitam supermasif yang sangat besar. Saat prosesnya berlangsung, keduanya menghasilkan gelombang gravitasi yang bisa memberi kita banyak informasi. Tapi kita masih belum tahu posisi persisnya. Jadi, ilmuwan perlu sinyal elektromagnetik yang akan mendeteksi lokasinya, misalnya dengan gelombang radio, sinar X, atau berkas cahaya. Meski nggak bisa melihat lubang hitam, kita bisa mendeteksi dampaknya pada benda langit yang mengelilinginya. Saat lubang hitam melewati awan materi, gravitasi kuatnya akan menarik materi ini. Begitupun dengan bintang dan planet. Materi yang tersedot akan berakselerasi sehingga geraknya menjadi super ngebut dan terus memanas. Lalu, lubang hitam mulai memancarkan sinar X yang tersebar ke sekitarnya. Energi sinar X akan mempengaruhi lingkungannya dan bisa memicu pertumbuhan bintang baru. Kemudian, boom! Bintang saling bertabrakan dan menghasilkan ledakan energi dahsyat. Ini menjadi salah satu ledakan paling dahsyat setelah Big Bang. Selama sepersekian detik, tabrakan ini memancarkan ledakan energi yang jumlahnya lebih banyak dari total seluruh bintang yang terlihat di alam semesta.
Lubang hitam memang bisa membesar, tapi nggak selalu begitu skenarionya. Bobot lubang hitam bintang bisa seberat matahari, meskipun ukurannya sangat kecil. Salah satunya telah ditemukan oleh para saintis pada tahun 2009, sejauh 10.000 tahun cahaya dari kita, dan diameternya cuma 19,3 km. Meski dikenal dengan sifat destruktifnya, lubang hitam hanyalah sumber gaya gravitasi biasa, mirip bintang. Artinya, benda langit lain bisa aja mengelilinginya, asalkan gerakannya cukup ngebut. Semisal ada lubang hitam yang masanya seberat matahari, maka kecepatan benda langit lain harus setara dengan laju yang diperlukan untuk mengelilingi matahari. Itu pun kalau jaraknya sama. Menurut teorinya sih begitu, tapi kenyataannya planet nggak benar-benar mengorbit lubang hitam. Lubang hitam yang masanya hampir seberat matahari kebanyakan berasal dari serpihan bintang raksasa yang kehabisan bahan bakar nuklir lalu meledak dan menghasilkan lubang hitam. Semua planet di sekitarnya kemungkinan gak akan bertahan, tapi 30 tahun yang lalu, ilmuwan menemukan planet pertama di luar tata surya kita. Planet ini berada di sekitar pulsar yang juga berasal dari sisa supernova. Kita nggak tahu persis gimana prosesnya, hingga planet ini bisa bertahan dari ledakan bintang induk. Kemungkinan planet tersebut baru muncul setelah terbentuk serpihan pasca ledakan. Para saintis juga mengusulkan teori kalau lubang hitam bisa berwujud lubang cacing alias terowongan menuju ke galaksi lain. Jadi bisa dibilang lubang hitam nggak menghancurkan objek yang telah ditelannya, tapi mengirimnya ke tempat lain. Menurut teori ini, objek yang masuk dan keluar lubang hitam akan meninggalkan terowongan melewati sisi lain lubang hitam, yaitu lubang putih. Wujud lubang ini memang mirip dengan lubang pendampingnya karena punya materi serupa yang berputar-putar. Di situ juga mungkin ada cincin gas dan debu yang mengelilingi horizon peristiwa. Di titik inilah semua objek yang masuk ke lubang hitam gak akan bisa kembali lagi. Gak seperti lubang hitam, lubang putih justru akan membiarkan cahaya dan semua materi melewatinya. Tapi semua materi itu gak akan bisa memasuki portal yang sama. Jauh di bawah sana ada laboratorium yang sangat rahasia. Para ilmuwan sedang berupaya membuat lubang hitam. Rupanya, eksperimen mereka akhirnya berhasil. Objek itu melayang-layang di atas meja. Tapi, sesaat kemudian, hanya dalam sepersekian detik, langsung menelan meja itu bulat-bulat. Waduh! Setelah melahap meja, lubang hitam itu terus saja membesar. Prosesnya sudah tidak bisa dikendalikan. Mikroskop dan tabung percobaan terus berterbangan, lalu memasuki ruang hampa yang gelap. Seketika, semua objek di ruang itu dilumatnya tanpa sisa. Semakin banyak objek yang ditelan, akan semakin besar ukurannya, sehingga objek lain yang lebih besar juga akan tertarik ke dalamnya. Di permukaan bumi, manusia menjalani aktivitasnya seperti biasa. Orang-orang yang sedang jogging seketika berhenti saat melihat bola hitam raksasa terus membesar di kejauhan. Banyak rumah tercabut dari fondasinya. Mobil-mobil juga berterbangan di angkasa, tersedot menuju lubang hitam. Hanya dalam hitungan menit, lubang hitam itu mampu menyelubungi seluruh planet kita. Lalu, terus membesar hingga bisa menelan bulan dan planet Mars. Bobotnya juga terus melonjak hingga melebihi objek lain di tata surya kita. Semua planet mulai mengelilinginya sebelum dilahap si monster raksasa. Matahari pun musnah. Kok suram gini ya? Tapi tenang, skenario di kehidupan nyata nggak akan begitu kok. Para ilmuwan kemungkinan memang sudah bisa membuat lubang hitam, tapi prosesnya tidak semengerikan tadi. Para ilmuwan melakukan proyek pembuatan lubang hitam di Jenewa menggunakan alat yang disebut Large Hadron Collider. Sebetulnya, alat ini bisa membuat sejumlah partikel bergerak pada kecepatan tinggi hingga saling bertumbukan. Kemudian, banyak energi akan terlepas dan berbagai efek menarik akan bermunculan. Para ilmuwan meyakini energi yang dilepaskan oleh tumbukan ini kemungkinan bisa menciptakan lubang hitam. Sebagian orang juga ada yang khawatir dengan efek yang ditimbulkan, sehingga melarang konstruksi Large Hadron Collider. Tapi, kalaupun lubang hitam bisa dibuat, ukurannya akan sangat kecil, sehingga tidak akan membahayakan. Lubang hitam menghasilkan banyak energi, lalu melepaskannya. Ya, kira-kira sepanas tungku perapian lah. Jadi, lubang hitam akan memudar saat mulai kehabisan bahan bakar. Kalaupun eksperimennya berhasil, lubang hitam yang tercipta akan segera terbakar,
lalu lenyap dalam sepersekian miliar detik. Dan sekalipun ukurannya mikroskopis, pertumbuhannya akan sangat lambat, sehingga tidak akan membawa banyak perubahan. Toh kalau bisa bertahan cukup lama, sehingga mampu menyerap partikel kecil di sekitarnya, lubang hitam sekecil ini akan perlu waktu sekitar 0,5 triliun tahun agar bobotnya bertambah 450 gram. Sebetulnya, lubang hitam punya manfaat juga. Kalau ukurannya sebesar Gunung Everest, energi yang dihasilkan akan bisa mencukupi kebutuhan energi kita. Lubang hitam juga sangat padat. Objek sebesar Gunung Everest ini cuma perlu ruang yang super kecil. Tapi, para ilmuwan belum bisa membuat yang sebesar aslinya. Beberapa di antaranya bahkan ada yang seberat ratusan ribu kalinya matahari kita. Para ilmuwan baru saja mendeteksi lubang hitam yang sedang menelan objek lain. Lubang hitam yang sedang merobek bintang raksasa menjadi salah satu fenomena yang paling memukau di alam semesta kita. Bobotnya sangat berat, sifatnya juga destruktif. Karena itulah, lubang hitam menjadi objek yang menakjubkan sekaligus mengerikan. Sebetulnya, warnanya tidak benar-benar hitam. Ukurannya saja yang sangat masif, sehingga cahaya tidak bisa lolos dari tarikannya. Jadi, wujudnya memang tidak kasat mata. Para ilmuwan cuma bisa mendeteksinya dengan peralatan khusus. Kebanyakan lubang hitam berasal dari bintang yang hampir mati. Nah, bintang yang masih produktif bisa diibaratkan seperti tungku raksasa yang membakar hidrogen, lalu melepaskan banyak energi. Energi yang dihasilkan matahari kita di setiap detiknya lebih banyak dari energi yang dihasilkan manusia. Energi inilah yang kemudian sampai ke bumi dalam wujud panas. Lalu, terciptalah kehidupan di planet kita karena panas tersebut. Ekspansi ini cuma bisa dihentikan oleh gravitasi, gaya yang akan menarik objek menuju benda yang berat. Kebanyakan orang memahami gravitasi sebagai gaya yang membuat kita tetap menapak di tanah, sehingga kita tidak akan melayang-layang menuju ruang angkasa. Gaya gravitasi antar bintang sangatlah kuat, sampai-sampai bisa membuatnya runtuh. Jadi, pada bintang yang masih produktif, gaya gravitasinya akan tertarik ke dalam, lalu energi yang dilepaskan akan mengembangkannya seperti balon. Seringnya, kedua gaya ini saling menghambat. Tapi, saat bintang kehabisan bahan bakar, gaya dorongnya sudah tidak ada, sehingga tidak bisa mencegahnya dari keruntuhan. Sebagian bintang jumbo menghasilkan banyak energi, sehingga perlahan-lahan memulai menjadi raksasa merah. Saat bintang ini kehabisan bahan bakar, suhunya akan turun, sehingga gravitasi akan mendorongnya ke dalam ruang sempit. Ilmuwan menggunakan matahari kita untuk menentukan ukuran benda-benda langit. Berat matahari kita sama dengan satu massa matahari. Kalau bintang ringan seperti matahari kita runtuh, perubahannya tidak terlalu kentara kok. Jadi tenang saja, oke? Jangan terlalu khawatir kalau nanti kamu akan ditelan lubang hitam. Tapi, lain lagi ceritanya kalau yang runtuh adalah raksasa merah seberat 10 massa matahari. Efeknya tentu akan jauh lebih besar. Kalau sampai runtuh, bintang seperti ini akan meledak sebagai supernova. Cahayanya akan menyinari seluruh galaksi. Bintang masif yang bisa melahirkan supernova terkadang berubah menjadi lubang hitam. Karena sangat berat, gravitasinya mendorong dan memadatkan sampai runtuh menjadi lubang hitam. Hanya dalam hitungan sepersekian detik.